Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Saat Tuhan sulit untuk dimengerti. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saudaraku yang saya kasihi, ada kalanya Yesus mengambil tindakan yang tidak dapat kita mengerti. Seperti pada salah satu kisah di dalam Alkitab tentang wanita Kanaan yang meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Kisah ini terdapat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di sana diceritakan Yesus melakukan 3 hal. Ia sama sekali tidak menjawabnya. Ia berkata bahwa ia datang untuk menolong orang Israel. Dan ia berkata bahwa makanan anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Setelah mendengar jawaban yang sulit dimengerti dari Yesus, wanita itu tidak lekas gusar dan pergi. Ia malah mendekat dan menyembahnya. Tuhan Yesus pun bukan tidak tahu bahwa wanita itu tidak akan pergi. Tuhan hanya menguji imannya. Setelah imannya teruji dan wanita itu tetap meminta Yesus untuk menolongnya, maka Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang saya kasihi, ketika Tuhan bertindak di luar nalar kita, percaya saja bahwa itu adalah kesempatan kita untuk menerima didikan yang menguji iman kita. Tuhan memurnikan iman kita hingga mencapai titik di mana kita tetap memohon dan berserah di batas akhir kemampuan kita. Dan pada saat itu, Tuhan akan berkata kepada kita, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudaraku yang saya kasihi, kadang kita berdoa dan mengupayakan yang terbaik, tetapi keadaan malah semakin buruk. Tapi memang itulah yang diizinkan Tuhan. Tuhan membuat seakan-akan dirinya tidak dapat dicapai untuk sementara waktu, agar kita terdidik dalam iman seperti wanita Kanaan ini. Itulah sebabnya kesusahan semakin bertambah di saat kita semakin saleh, bukan di saat kita melakukan dosa. Oleh karena itu, bersabarlah dalam kesesakan sampai Yesus berbalik dan berkata kepada kita, "Besar imanmu."
Jadi saudaraku yang saya kasihi, percayalah bahwa Tuhan hanya diam untuk sesaat dan akan segera lewat. Dan setelah itu, dengan penuh kasih sayang, Tuhan akan mengambil kita kembali. Tuhan akan segera menolong kita. Seperti pada ayat firman Tuhan yang telah kita baca. Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersabarlah dalam kesesakan dan tekunlah dalam pengharapan. Tuhan Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami siap untuk Engkau didik. Murnikanlah kami dengan cara-Mu, agar kiranya kami Engkau dapati seperti emas yang bersinar di hadapan-Mu, dan Engkau akan berkata kepada kami, besar iman-Mu, maka jadilah kepadamu seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.